Maka itulah pentingnya kita perlu membeli minyak yang berkualitas, Betul. yang ada pomade seperti tadi yang saya bilang ya. Iya. Karena kalau kita mengetahui dengan pasti komposisinya, minyak ini asli atau enggak, kita bisa meminimalkan efek yang kemungkinan bisa terjadi. Tetapi kalau kita tidak tahu, kita asal beli aja. Kadang-kadang orang cuma mikir, pokoknya murah lah, pokoknya wangi. Benar-benar. Asal beli. Nah, kita nggak tahu komposisinya ini aman nggak? Iya, betul. Zat kimia apa yang dipakai? Jangan-jangan dia sintetis. Iya. Ngobar, ngobrol asik bareng Persevara. Dari sekian banyak manfaat dan cara pengaplikasian minyak esensial itu, apakah ada efek buruk ya, Dok ya? Efek buruk itu kalau kita tidak mengerti cara bekerjanya, kemudian dosisnya. Karena sama seperti obat yang lain maupun semuanya lah, kita harus mengetahui pemakaian yang tepat. Contoh kalau kita makan kan juga ada aturannya. Kita nggak boleh makan sembarangan sampai overdosis ya. Kita makan banyak. Semuanya selalu begitu. Selalu ada cara tertentu dan cara penggunaan tertentu. Gitu. Pada dasarnya kalau kita tahu cara penggunaannya aman. Aman. Nah, yang sering terjadi itu efek yang tidak diinginkan. Pertama, kalau misalnya contoh kalau orangnya kulitnya sensitif, pada penggunaan yang kita oles itu sering kadang-kadang tidak sering ya, pada orang yang sensitif aja hanya sekian persen, sekitar 2%-an lah. Itu kadang timbul reaksi iritasi lokal Gitu. di tempat yang ini. Kalau dia menggunakannya tidak dengan benar. Tetapi kalau kita menggunakannya dengan benar, reaksi itu bisa diminimalkan. Contohnya dengan kita menggunakan minyak carrier. Minyak carrier, pembawa. Minyak pembawa. Karena kalau essential oil ini kan dia pekat. Pekat. Kalau kita menggunakan langsung di kulit, itu khawatirnya terjadi iritasi. Nah, makanya untuk mengurangi efek itu, kita menggunakannya dengan minyak carrier. Minyak carrier kita sebaiknya menggunakan minyak carrier yang dari bahan alami. Contohnya minyak zaitun boleh. Terus kemudian grapeseed oil, kemudian minyak biji kedelai, minyak bunga matahari, itu kita ambil secukupnya ya. Biasanya perbandingannya adalah biasanya 1 sendok teh itu untuk 1 tetes. Untuk 1 tetes minyak tetes. Jadi kalau kita misalnya memakai 20 tetes essential oil, berarti carrier oilnya sekitar 20 sendok teh. Benar. Itu perbandingannya seperti itu. Berarti soalnya dulu saya juga karena sangat pekat. Iya, karena saya olesin di jerawat merah ya, agak langsung meradang ya. Wow. Tapi berarti harus benar-benar caranya ya yang benar ya, supaya nggak ada efek buruk yang seperti tadi dijelaskan. Nah, tadi efek buruk. Nah, sekarang efek samping dari minyak esensial, penggunaan aromaterapi itu ada nggak, Dok? Kita harus lebih hati-hati ya penggunaan essential oil, pertama pada orang hamil. Terus kemudian pada orang tua, pada anak-anak atau bayi karena kulit mereka sensitif, dan pada orang dengan penyakit tertentu. Karena kadang-kadang essential oil tertentu menimbulkan efek tertentu pada orang hamil. Karena kita tahu sendiri kan orang hamil itu pertama badannya nggak stabil karena ada perubahan hormon. Penggunaan yang pada orang biasa pun kalau pada orang hamil kadang-kadang menimbulkan reaksi, bisa kadang timbul kontraksi. Jadi kita harus lebih hati-hati, minimalkan atau tidak perlu dipakai minyak yang bisa menimbulkan kontraksi. Kemudian pada anak-anak karena kulitnya sangat halus, kita harus mengencerkan dulu dan menggunakannya lebih sedikit. Contohnya mungkin bisa kita pakai separuh atau sepertiga dari dosis dewasa. Demikian juga pada orang tua dan pada orang dengan penyakit tertentu. Misalnya pada orang dengan epilepsi atau tekanan darah tinggi, kita jangan memakai minyak essential oil yang kira-kira bisa memicu timbulnya penyakit tersebut. Makanya kita juga perlu tahu penyakit orang tersebut atau apa aja yang kita derita sebelum kita memilih minyak essential oil yang paling pas untuk kebutuhan kita. Gitu. Iya, berarti
harus dikategoriin dulu ya minyak esensialnya, mana kebutuhan yang kita apa, kira-kira kita bisa nggak pakai ini. Mana yang relaxing, mana yang bikin semangat, efek apa yang kita inginkan. Itu berarti nggak sembarang beli atau pakai minyak esensial gitu ya. Maka itulah pentingnya kita perlu membeli minyak yang berkualitas, yang ada pomade seperti tadi yang saya bilang ya. Karena kalau kita mengetahui dengan pasti komposisinya, minyak ini asli atau enggak, kita bisa meminimalkan efek yang kemungkinan bisa terjadi. Tetapi kalau kita tidak tahu, kita asal beli aja. Kadang-kadang orang cuma mikir, pokoknya murah lah, pokoknya wangi. Benar-benar. Asal beli. Nah, kita nggak tahu komposisinya ini aman nggak? Zat kimia apa yang dipakai? Jangan-jangan dia sintetis. Belum lagi izinnya benar apa enggak nih? Kita nggak tahu persis. Jadi lebih aman pakailah yang ada izinnya gitu, dengan produsen, dengan yang seperti saya sebut tadi ya, syarat-syarat untuk memilih minyak esensial yang tepat, berkualitas begitu. Nah, saya juga ngeliat di banyak ya di sosial media sama di toko-toko online juga gitu, minyak esensial beredaran. Nah, saya waktu itu juga hampir mau beli sih aroma bunga gitu kan. Nah, itu bagaimana cara membedakan minyak esensial yang benar, yang asli sama yang sintetis, supaya saya nggak salah bagaimana dok? Yang paling aman ya itu tadi, kita harus tahu, kita pilihlah essential oil yang ada izinnya, kita tahu produsennya yang baik. Karena orang itu sering menganggap bahwa yang wangi itu pokoknya aromaterapi. Nah, itu sering salah kaprah di situ. Padahal nggak semua ya. Padahal nggak semua yang wangi itu memiliki efek aromaterapi, yang memiliki efek terapi di tubuh kita. Ada mekanisme yang tidak terjadi pada yang hanya wangi aja ya, terutama yang sintetis. Dia hanya bekerja di sistem penciuman kita aja, hanya sekedar di hidung, tetapi tidak mempengaruhi metabolisme tubuh. Hanya sekedar wangi aja, tidak memberikan efek terapi pada tubuh kita. Beda dengan essential oil yang asli, bukan yang campuran ya atau yang sintetis. Pada yang asli, seperti yang saya jelaskan tadi, dia pada saat kita hirup, dia akan bekerja selain di hidung, di indera penciuman, dia juga akan mempengaruhi sistem emosi kita, juga mempengaruhi hipotalamus kita dan organ-organ yang lain. Jadi secara tidak langsung dia akan mempengaruhi metabolisme tubuh. Beda dengan yang sintetis. Cuma gitu. Aromanya aja, aroma gitu ya. Nah, itulah kenapa yang membedakan pertama ya, pada yang sintetis tidak mempunyai efek terapi, sedangkan yang asli essential oil itu mempunyai efek terapi di tubuh kita. Terus kita juga harus membedakan kenapa kok yang essential oil yang sintetis itu murah. Karena sesuatu yang dibuat dari sintetis itu harga produksinya bisa dibuat lebih murah. Tetapi pada minyak esensial yang asli itu memang dari produksinya sendiri pun sudah mahal. Contoh ya, minyak mawar. Minyak mawar itu untuk menghasilkan 1 kg essential oil itu membutuhkan 2000 kg mawar segar. 2000 kg. Jadi dari 2000 kg hanya menghasilkan 1 kg. Lavender untuk menghasilkan 1 kg minyak essential oil dia membutuhkan 150 kg bunga lavender. Jadi bisa dibayangkan kan berapa produksinya. Kita dari situ aja udah bisa menghitung. Essential oil yang asli relatif lebih mahal daripada yang sintetis. Gitu. Demi menghasilkan efek yang benar. Efek terapi ke tubuh kita. Gitu. Berarti jangan sampai salah pilih ya. Jangan sampai salah pilih. Betul sekali. Jadi jangan terlena hanya beberapa ribu udah dapat minyak esensial, padahal itu cuma menang di wangi aja. Padahal hanya wangi, tetapi tidak mempunyai efek terapi. Tidak mempunyai efek terapi, begitu. Kaitan dari minyak esensial dengan meningkatkan daya tahan tubuh, itu bagaimana dok? Jadi efek minyak esensial itu ada dua ya, secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita.
Yang secara langsung adalah efeknya ke organ tubuh. Dari mulai yang tadi yang saya sebutkan, mulai dari indera penciuman, kemudian mempengaruhi sistem limbik, kemudian mempengaruhi hipotalamus dan organ-organ tubuh yang lain. Terus yang secara tidak langsung adalah ini, dia membuat tubuh kita rileks, membuat kita tidur dengan nyenyak. Nah, pada saat kita tidur dengan nyenyak, pada saat kita tidur yang tanpa mimpi ya, benar-benar nyenyak sekali tanpa mimpi, itu pada saat itulah terjadi proses regenerasi tubuh kita. Jadi yang sakit-sakit itu akan disembuhkan, kemudian badan kita itu dimudahkan kembali. Makanya orang yang pengen, kalau Dek Kristen pengen awet muda, tidurnya harus tidur yang berkualitas. Tidur harus berkualitas. Ya, karena pada saat kita tidur itulah, walaupun sebentar tapi berkualitas, pada saat tidur itulah terjadi proses regenerasi. Jadi kesimpulannya adalah essential oil membuat daya tahan tubuh kita menjadi meningkat dengan dua cara, secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung dan secara tidak langsung. Begitu. Jadi kalau udah tidurnya sudah nyenyak walaupun sebentar, pasti kita ya jadi lebih sehat lah, paginya lebih fresh gitu, lebih fresh. Ya. Betul banget. Oke. Dari sekian banyak minyak esensial yang ada di seluruh dunia, kan nggak cuma ada ini aja variannya ya Bu ya. Nah, itu pengkategorian aroma itu bagaimana sih Bu Dokter? Jadi essential oil ini yang kira-kira itu sekitar 300-an ya, itu banyak yang sudah diproduksi. Tetapi yang kita untuk di Indonesia sendiri lebih, sebetulnya jenisnya banyak, tetapi yang memproduksi hanya sedikit. Secara garis besar, aromaterapi bisa diambil dari bagian-bagian tertentu tumbuh-tumbuhan. Ada yang diambil dari bagian bunga, kemudian dari daun, ada yang dari batang, ada yang dari kulit batang, ada yang dari tangkai bunga, ada yang dari akar, maupun ada yang dari getah. Itu. Nah, masing-masing ini cara produksinya juga tentu berbeda-beda ya. Seperti yang kita lihat aja sekarang ini yang dari produksinya Resevara, kalau kita lihat yang betel leaf ini dari berarti daun. Yang ini dari daun. Sedangkan yang lemongrass ini berarti dari batang. Diambil dari batang. Lavender dari kelopak bunga. Kelopak bunganya. Kelopak bunganya. Kemudian kenanga dari bunga juga. Kalau ini dari tangkai batang bunga. Tangkai batang gagang bunga ya. Dari cengkeh. Nggak semuanya dari bunga. Itu kan ada bagiannya ya. Kelopaknya bagian bawahnya ada batangnya. Nah, inilah yang dibuat dari ini. Clove stem ini. Kalau yang ini cinnamon, kayu manis. Dari kulit kayunya. Dari kulit kayunya yang diambil. Ini cendana dari kayu. Dan yang terbaik adalah yang kalau umur kayunya sudah lebih dari 40 tahun. Kalau masih muda, minyak esensial yang dihasilkan kurang. Belum banyak berarti ya. Belum banyak. Nunggu tua dulu kayunya, biar matang. Untuk hasil yang bagus, minimal 40 tahun gitu. Jadi kita bisa tahu minyak cendana yang berkualitas, jadi itu kita melihat pertama dari aromanya ya. Kemudian dari pengujian labnya juga akan berbeda antara yang benar-benar bagus, yang asli, yang mencapai usia tertentu, pohonnya, dan yang hanya yang masih muda, apalagi yang sintetis itu akan sangat berbeda. Dan efeknya ke tubuh kita pun juga akan sangat berbeda. Berarti dari aromanya udah tahu umur berapa pohonnya gitu. Jadi kalau misalnya ini nih, kayak Resevara ini harganya kan lumayan ya. Lumayan. Tapi memang sesuai dengan kualitasnya gitu. Benar-benar. Ada yang murah itu sintetis. Jangan berharap akan memberikan efek yang positif. Dampak yang bagus terhadap tubuh kita sangat berbeda. Cuma aroma aja berarti. Hanya aromanya saja. Sedangkan cendana ini kualitas manfaatnya luar biasa. Benar. Jadi nanti kita bahas ya sesudah ini macam-macam jenisnya. Lalu yang ini ginger.
Jahe. Jahe. Jahe ini diambil dari akar. Akarnya. Dari umbinya, dari akar. Dari umbinya. Kalau sedangkan yang ini clove dari bud, bunga. dari bunga. Bunganya, kuncup bunga. Kuncupnya. Kalau peppermint? Peppermint dari daun. Daun peppermint. Ya. Ini peppermint kita ambil dari daun. Iya. Nah, itu yang lalu ini pala. dari biji. Dari bijinya. biji pala. Bijinya. Paculi atau nilam kita ambil dari daun juga. Daunnya juga. Daun nilam. Nah, kalau lemon kita ambil dari kulit jeruk. Kulit jeruknya. Kulit jeruknya bukan buahnya ya, tapi kulitnya. Dari kulitnya. Ya. Nah, essential oil ini mempunyai molekul yang berbeda-beda, tergantung jenis tumbuh-tumbuhannya, dan aroma yang dihasilkannya pun juga berbeda. Gitu. Secara garis besar kita membagi menjadi tiga tipe molekul. Satu adalah tipe molekul yang ringan. Ya. Itu biasanya kalau kita pakai minyak wangi ya, itu adalah aroma yang pertama kali keluar. Aroma yang sangat ringan, tetapi biasanya sifatnya energizing. Cuma dia hanya bertahan sebentar, sekitar 15 menit sampai 30 menit. Sesudah itu dia menguap. Contohnya adalah lemon. Lemon. Ini aromanya segar. Ini termasuk yang aroma yang pertama kali keluar ya, kalau kita pakai parfum segala. Iya, benar-benar. Lalu aroma yang essential oil yang kedua adalah yang middle. Aromanya itu bertahan sekitar 2 jam sampai 6 jam. 2 jam sampai 6 jam. Ya, 2 jam sampai 6 jam. Sesudah itu dia akan menguap kalau di udara terbuka. Sedangkan aromaterapi yang molekulnya paling berat, jadi dia tidak mudah menguap, itu adalah biasanya yang kalau kita pakai parfum itu aroma yang terakhir keluar, yang base. Jadi yang dasarnya, contohnya adalah yang terbuat dari kayu, kemudian dari akar-akaran. Ini kalau kita yang sering pakai, ini yang contoh adalah yang cendana. Ini adalah aroma yang paling kuat. Berarti dia jadi dia awet, bisa bertahan harian bahkan sampai mingguan. Itu pakai dikit aja betul ya. Kalau yang tadi yang pertama, yang ringan itu hanya bertahan 15 sampai 30 menit, kemudian aromanya menguap. Sedangkan yang middle itu bertahan antara 2 jam sampai 6 jam. Sedangkan yang base, yang dasar itu aroma yang berat, karena molekulnya berat, itu bisa bertahan harian sampai mingguan. Gitu. Kayak sedikit aja udah bertahan. Jadi, betul. Hari-hari. Wah, sangat menarik sekali. Jadi ada 3 kategori ya, biar nggak sembarangan milih. Jadi kenapa nggak, maksudnya kayak biar nggak heran gitu, kok cepet banget sih hilang lemon gitu wanginya, karena emang begitu dasarnya kan kategori. Jadi sifatnya yang biasanya ringan itu sifatnya lebih ke energizing. Benar-benar. Kalau yang tengah itu lebih apa ya? Seperti stabil, relaksasi gitu. Ya, yang tengah itu efeknya biasanya relaksasi tapi ringan. Ringan. Sedangkan yang base itu efek relaksasinya lebih kuat. Lebih dalam lah ya, benar. Makanya kenapa yang base itu sering dipakai untuk orang-orang meditasi, untuk terapi penyakit yang berat. Benar. Itu biasanya kita pakai yang base. Berarti begitu. Wah, bagus banget ilmunya kali ini. Benar-benar dalam. Walaupun saya tidak ingin ini berakhir, tapi ini harus berakhir. Dan ini adalah pertanyaan terakhir untuk Ibu Dokter. Bagaimana sih Bu caranya untuk menjaga kesehatan saya dan teman-teman dan semua penonton ngobar ini dengan minyak esensial atau aromaterapi ini, Bu Dokter? Ya, jadi pada prinsipnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, kita harus seimbang antara tubuh, body, mind, and soul. Body, mind, and soul harus seimbang. Harus seimbang. Sakit terjadi kalau tidak ada keseimbangan antara 3 itu. Nah, cara kita menjaga bagaimana? Yang pertama tentu kita harus menjaga fisik kita. Pertama, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga. Terus kemudian pikiran. Pikiran kita harus menjaga dari semua hal yang kira-kira bisa membuat kita stres. Jadi perbanyak berkumpul dengan orang-orang yang positif. Kita membaca buku yang positif, kita mendengarkan hal-hal yang lucu-lucu, itu bisa meningkatkan imun kita. Kemudian yang soul, bagaimana untuk kita menjaga jiwa kita.
perbanyak berdoa. Karena doa itu juga salah satu cara kita untuk menjaga, kita memohon pertolongan dari Tuhan ya. Untuk tubuh bagaimana efeknya essential oil? Pertama ya, kita bisa menjaga tubuh kita dengan essential oil. Kita pilih yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita sesuai dengan kondisi kita saat ini. Kita bisa memakai essential oil untuk digunakan pada alat-alat seperti ini ya, home diffuser ya. Ini kalau kita pakai essential oil kan ini juga bisa untuk menjaga ruangan kita supaya tetap bersih, dan kita juga bisa rileks. Nah itu kan juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kita pakai pada saat kita mau tidur, itu akan menghasilkan tidur yang berkualitas. Gitu ya. Jadi secara tidak langsung efek essential oil ini sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita dari ketiga aspek itu, aspek body, kemudian tubuh, aspek mental, dan aspek jiwa juga. Body, mind, and soul harus seimbang. Baiklah Ibu Dokter Ami, terima kasih sudah bersedia mempersiapkan waktunya untuk ngobrol dengan kami di Ngobrol Asik bareng Rosevara ini. Semoga ilmunya tadi sangat bermanfaat ya untuk kita, biar kita juga bikin konten nggak sembarangan, jadi bisa bermanfaat juga ilmunya untuk semua yang nonton. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua sahabat-sahabat yang Rosevara. Ya. Baiklah, itulah tadi perbincangan hangat kita, dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari ngobar kali ini adalah kita harus tetap terus menjaga body, mind, and soul kita untuk seimbang. Karena kalau kita sudah menjaga kesehatan kita dengan seimbang, di mana tubuh, pikiran, dan jiwa kita sudah baik, berarti kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Dokter sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sangat bermanfaat sekali, terutama untuk saya dan teman-teman channel Essential Oil Rosevara ini. Nah, dari sekian banyak varian Essential Oil ini, perlu banget untuk dibahas lebih lanjut lagi varian mana aja yang bisa kita pelajari di sesi selanjutnya. Sampai ketemu di ngobar selanjutnya. Bye-bye. Ngobar, ngobrol asik bareng Rosevara.